Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siva Sayyidina dengan NPM 2021-14-50-12-55 dari kelas R3N Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, mata kuliah dari Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Yang pertama, ada manusia sebagai makhluk individu. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang maknanya tidak terbagi atau terpisah antara jiwa dan raga. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh seseorang dinamakan sebagai kepribadian. Dalam hal ini, manusia individu juga memiliki unsur rohani dan jasmani, fisik dan psikis. Manusia terdiri dari penyatuan unsur tersebut, sehingga apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi dalam diri seseorang, maka tidak dapat dikatakan lagi sebagai makhluk individu. Individu merupakan manusia yang memiliki kesatuan terbatas, yaitu manusia perseorangan atau orang seorang karena memiliki keunikan antara satu dengan lainnya. Telah kita sadari bahwa setiap manusia memiliki keunikan tersendiri dan tidak ada manusia yang persis sama cirinya dalam segala hal walaupun mereka dilahirkan secara kembar identik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup dalam bermasyarakat. Yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Manusia dapat dikatakan makhluk sosial juga dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau interaksi dengan orang lain, ada kebutuhan sosial atau social need untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berkawan dan berteman. Ketika berada di lingkungan yang lebih besar, individu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh orang lain. Sehingga dikatakan individu sebagai makhluk sosial, di mana individu tersebut tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh individu lainnya. Karena itu, komunikasi antar masyarakat menentukan peran manusia sebagai makhluk sosial. Dengan demikian, tidak dapat dilepaskan dari cara dan bentuk adaptasi mereka terhadap lingkungannya. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dengan keharusan biologis menggambarkan betapa individu dalam berkembangannya sebagai seorang makhluk sosial meniscayakan adanya dorongan untuk saling berketergantungan dan membutuhkan antara satu dengan lainnya. Perkembangan manusia mempunyai kecenderungan sosial untuk selalu meniru guna membentuk diri dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, sebagai makhluk individu perlu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai anggota masyarakat, makhluk individu perlu menjalankan kewajiban dan haknya dalam tatanan suatu kehidupan bersama. Berarti tidak semua kepentingan pribadi dapat dilakukan bermusyawarah jika masyarakat tidak menghendakinya atau karena dipandang bisa mengganggu keamanan masyarakat. Manusia secara kodrat tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya kehadiran orang lain. Ciri manusia sebagai makhluk individu dan sosial dapat dibedakan. Yang pertama, ciri manusia sebagai makhluk individu, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, seperti kita mempertahankan harga diri kita agar tidak dipandang jelek oleh orang lain. Yang kedua, mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia, seperti hak kita hidup, hak kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak wanita, dan juga hak anak. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya, seperti sandang, papan, pangan. Manusia juga membutuhkan pekerjaan, pendidikan, dan keselamatan. Ciri manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan pendapat manusia lainnya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Seperti
bersikap empati dan simpati, saling menolong terhadap orang lain, berperilaku jujur dan adil. Yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan berkelompok. Seperti menghargai hari raya umat agama orang lain agar terciptanya toleransi, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan mengucapkan terima kasih setelah diberikan bantuan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.